wish you were here, but you're not, 'cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, those to the ones never lost in the way, 'cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back you. There's a time that I remember when Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih hari ini diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di sini. Saya ingin menyampaikan dari TPG kalau budaya positif harus disampaikan kepada ibu. Sudah disampaikan di WA ya itunya materinya. Hari ini hanya sekilas saja. Bahwa kita juga sering melakukan apalagi tadi pagi saya melihat Oma itu udah menyampaikan mengenai kata Omanya. Diberikan keyakinan tentang kebajikan bahwa mereka mengakui dengan kesalahan mereka. Itu tentunya kita mengingatkan pada diri kita tadi. Dari sini budaya positif itu kebiasaan nilai positif di mana mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif ini harus dibangun dalam kelas, yaitu dibangun dalam RPP atau rencana pembelajaran. Apalagi BK ya harus diberikan dalam RPP ya, misalkan diberikan keyakinan bahwa misalkan materi apa yang kalau itu kalau yang positif mungkin kita bisa apa ya untuk itu kan bersyukur gitu misalnya mensyukuri apa sifat yang ada di kita gitu dan semuanya ada jadi dalam bagian Allah gitu ya. Jadi mereka meyakini bahwa itu adalah budaya positif, yaitu mereka bersyukur. Itu makanya di RPP itu harus ditanamkan dalam dituliskan tentang budaya positif tadi. Nah di sini ada budaya positif, nilai-nilai kebajikan. Contohnya kalimatnya ya Bapak Ibu, peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan atau kejujuran ya tadinya, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan juga kayak sampah. Bapak Ibu guru mengecek ke sampah di kelas kayak kemarin kasus kemarin. Terus kesetiaan, bersyukur, percaya diri, kedermawanan. Jadi ketika ada anak-anak yang kayak dari OSIS itu ya diberikan pemahaman, berprinsip atau disiplin, Oma selalu berprinsip ya, toleransi, belas kasih, kejujuran, bersahaja, percaya, bertujuan. Setiap apa yang kita lakukan memiliki tujuan dan lurus hati. Yang ini adalah hal-hal yang ditekankan pada pelajar. Nah di sini mungkin Bapak Ibu pernah melakukan kegiatan budaya positif kayak tadi ya Bu ya. Boleh minta tolong ya Bu ya sedikit bisa disampaikan kegiatan budaya positif. Kalau saya budaya positifnya itu terutama yang pertama menekankan kepada adab ya, sopan santun untuk berbicara santun kepada guru, kepada teman. Setelah itu budaya positifnya kalau pentingnya ilmu ya, jadi pada saat kita menerangkan anak harus benar-benar ya. Nah terus kebersihan kelas diantaranya, misalkan kalau mau pulang coba lihat kolong bangkunya ada sampah enggak, kalau ada silahkan bawa keluar, itu diantaranya. Dan ada yang lainnya juga ya. Oma rajin menegur siswa, bagus, terima kasih Oma. Coba Pak Api kira-kira pernah budaya positif Pak Api? Ya, kalau saya kurang lebih sama seperti Miss Gotin demikian. Saya tidak pernah mau memulai pelajaran sebelum memastikan kelas benar-benar bersih gitu ya, karena biar bagaimana keadaan kelas yang bersih dan rapi itu kan berpengaruh terhadap pembelajaran yang mereka lakukan gitu. Jadi bagaimana mau khusyuk belajar kalau kelas mereka saja kotor, penuh sampah dan lain-lain. Lalu ya itu tadi penekanan terhadap adab, bagaimana caranya berbicara kepada yang lebih tua, terutama kepada ibu bapak guru gitu, dan kepada sesamanya yaitu harus dibedakan itu. Jangan sampai anak-anak itu berbicara kepada guru seolah-olah seperti kepada teman sebayanya gitu, sehingga
keluar dari tata kesopan santunan dan sebagainya ya, demikian palingnya. Mantap. Ini udah diaplikasikan Mbak Yoyo ya. Iya, Bukan bimbingan BK ya kita Iya. guru-guru ya. Amin, amin. Ya itu mungkin Bapak Ibu berarti kita hanya harus menekankan kebiasaan ini ya, budaya positif bisa dilampirkan dalam RPP gitu ya. Iya. Budaya Semoga positif. ya hari ini itu yang hanya saya sampaikan buat Bapak Ibu guru, dan nanti boleh mengisi ini untuk mengevaluasi kita budaya positif ya. Iya. Terima kasih Bapak Ibu ya, selamat Sama-sama. beraktivitas di kelasnya masing-masing. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya budaya positifnya itu terutama yang pertama menekankan kepada adab ya, sopan santun, untuk berbicara santun kepada guru, kepada teman. Setelah itu budaya positifnya kalau pentingnya ilmu ya, jadi pada saat kita menerangkan anak harus benar-benar ya. Nah terus kebersihan kelas diantaranya, misalkan kalau mau pulang coba lihat kolong bangkunya ada sampah enggak, kalau ada silahkan bawa keluar, itu diantaranya, dan ada yang lainnya juga. Ya Oma rajin menegur siswa, bagus, terima kasih Oma. Coba Pak Api, kira-kira pernah budaya positif Pak Api? Ya, kalau saya kurang lebih sama seperti Miss Dotin, demikian. Saya tidak pernah mau memulai pelajaran sebelum memastikan kelas benar-benar bersih, gitu ya. Karena biar bagaimana keadaan kelas yang bersih dan rapi itu kan berpengaruh terhadap pembelajaran yang mereka lakukan, gitu. Jadi bagaimana mau khusyuk belajar kalau kelas mereka saja kotor, penuh sampah dan lain-lain. Lalu ya itu tadi penekanan terhadap adab, bagaimana caranya berbicara kepada yang lebih tua, terutama kepada ibu bapak guru gitu, dan kepada sesamanya yaitu harus dibedakan itu, jangan sampai anak-anak itu berbicara kepada guru seolah-olah seperti kepada teman sebayanya gitu, sehingga keluar dari tata kesopan santunan dan sebagainya ya, demikian palingnya. Mantap. Ini udah diaplikasikan Mbak Yoyo ya. Iya. Bukan bimbingan BK ya kita Iya. guru-guru ya. Amin, amin. Ya itu mungkin Bapak Ibu berarti kita hanya harus menekankan kebiasaan ini ya, budaya positif bisa dilampirkan dalam RPP gitu ya. Iya. Budaya Semoga positif. ya hari ini itu yang hanya saya sampaikan buat Bapak Ibu guru, dan nanti boleh mengisi ini untuk mengevaluasi kita budaya positif ya. Iya. Terima kasih Bapak Ibu ya, selamat Sama-sama. beraktivitas di kelasnya masing-masing. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.